Apa bisikan yang di dalam hati ketika kita kasyaf, ketika kita melihat sesuatu? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Itu semua yang kita lihat dia akan berbicara secara sir. Kami yang engkau lihat ini, kami yang engkau alami ini, kami yang engkau peroleh ini hanyalah ujian. Fala takfur, jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Ya. Saya baru saja undang ketemu zuriat Syekh Sayyid Ja'far atau yang disebut Datuk Kelampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke pagar dalam namanya di sana. Diterima baik, alhamdulillah. Ada Guru Daud, ada guru keturunan Guru Zain, mereka zuriat Bani Arsyad ya. Saya diperlihatkan Quran yang dulu disalin oleh beliau, ternyata tidak ada nomornya. Jadi ilmu menguasai nomor itu ya ilmu khas sekarang ya. Yang penting sebenarnya mengetahui isinya. Tapi kalau ada orang yang mengetahui nomornya itu juga bagus, tidak masalah ya. Tapi nomor bukanlah segala-galanya ya. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina, dengan sanad guru-guru kita yang bersambung kepada Al-Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari Asy-Syadzili. Ma aradtu himmatu salik atau ma aradat himmatu salik ya. Ma di situ artinya tidaklah, karena di belakangnya nanti ada kecuali ya. Ma aradat himmatu salik, tidaklah berkehendak himmah, keinginan atau semangatnya seorang salik, antaqifa indama kushifa laha, untuk wukuf, wakaf. Wakaf artinya apa? Kalau kita sebut wakaf, itu artinya apa? Berhenti. Maka harta wakaf itu harta yang diberhentikan kepada Allah. Seharusnya kita nggak banyak syarat kalau sudah wakaf itu. Ya, makanya kita kan suka kasih syarat ya. Antaqifa indama kushifa laha. Engkau wakaf, engkau berhenti ketika dibukakan baginya himmah salik. Maksudnya begini. Kita kalau zikir, kalau ngaji, kalau belajar sholawat, nanti mengalami pengalaman spiritual, itu ada bisikan atau kadang batin kita dibuka oleh Allah. Kadang-kadang kita keasikan di situ. Dan kebanyakan yang tergelincir itu orang yang dibukakan dalam bab mukasyafah fisyifa atau mukasyafatut tibbiyah, dalam bab mengobati. Nah, ini banyak. Atau dalam bab kasful uyub, dibukanya aib orang lain. Kita banyak yang senang di situ. Tapi sekarang untuk kasyaf nggak perlu pakai ilmu rohani, cukup buka YouTube. Ya, mau lihat nih si orang nih buruknya apa, kesesatan si fulan. Jangan percaya, jangan percaya. Ya, karena itu YouTube. Ya, ya, sepakat ya. Buka FB, di FB begini, jangan percaya. Jangankan bagian sosial media, bahkan pengalaman rohani pun nggak boleh berhenti, nggak boleh percaya di situ, karena di dalam batin akan ada yang memanggil, akan ada yang memberikan irsyad, petunjuk. Apa katanya? Illa wanadathu hawatiful haqiqah. Orang-orang yang mengikuti was-was tadi, ya, ilham-ilham al-YouTubiyah, ilham-ilham al-Facebookiyah dan sejenisnya, apalagi ilham-ilham nafsiyah. Ya, khatir, namanya khatir, masuk ke hati, masuk ke pikiran, bikin gelisah. Dan salah satu yang paling berbahaya adalah ciri-ciri dari syaitan dan nafsu jiwa, munculnya syak, itu pertama. Yang kedua, su'uzzan, buruk sangka. Yang ketiga, gelisah. Nah, turunannya nanti tengkar sama orang, berselisih sama kawan, bisa-bisa rumah tangga pecah, bisa-bisa pertemanan rusak, tengkar di sosial media. Coba lihat tuh yang tengkar di komentar YouTube, yang tengkar di komentar Facebook, sama aja itu nasibnya. Ya, mau pro atau kontra, saya menyarankan jangan main di situ. Ya,
Bahkan komentar diri ke dalam diri, tahu nggak komentar diri ke dalam diri? Kita ada masuk pikiran, terus kita jawab sendiri, ngomong-ngomong sendiri, pernah ngalamin? Itu aja bikin rusuh, Pak. Gimana ngomentarin yang sudah zahir? Ya, maka saya harap yang sudah ngaji hikam mulai hati-hati di bagian ini. Karena ujian kalau sudah ngaji hikam pun akan lebih berat. Tapi benefit rohaninya juga lebih berkualitas. Orang yang diujinya tinggi, anugerahnya pun melimpah. Tapi kalau mau di bawah-bawah aja, jadi akar rumput aja ya. Nggak ada angin, paling diinjek orang. Wanadathu hawatiful haqiqah. Akan ada yang berseru dari dalam dirinya. Hawatif itu bahasa Arab. Hatif sekarang orang Arab nyebutnya itu telepon atau handphone. Akan ada suara yang masuk dari ranah hakikah. Nah, berarti ada syariat, tarekat, hakikah. Hakikah ini jurusannya masuk ke dalam kolbu. Ujungnya adalah ruh, ar-ruhani ya. Berarti ruh kita akan berbicara. Ketika Bapak nih ngalamin sesuatu nih, atau dapat bisikan sesuatu, ya. Alladzi tatlub amamak. Yang akan engkau cari ada yang lebih tinggi dari itu. Bukan itu yang kamu cari. Bukan ini tujuanmu ngaji. Bukan tekar-tekar begini tujuanmu belajar tentang Islam. Bukan kemudian kamu merasa paling benar tujuannya ketika kamu belajar suatu ilmu. Ini maksudnya. Dalam hati itu akan ada bisikan, Pak, pasti begitu. Coba aja. Coba antum tengkar di sosial media, tuh panas kan itu. Sholat ke bawah, ntar balas apa ya? Lagi wudhu ke bawah, hatta lagi buang air ke bawah. Saya kan pernah ngalamin, Pak. Kalau saya kan langsung di lapangan dulu, tiktokan langsung sama orang. Dulu emang hobi kita debat ya. Tapi ketika dapat hadis Sunan Ibnu Majah mengenai bahaya berdebat, saya kemudian diberi saran oleh mursyid-mursyid saya, hindari perdebatan. Ya, hindari perdebatan. Meskipun kita merasa diri kita benar. Kan benar itu kita merasa aja, belum tentu juga benar. Benar nggak? Antum komentar-komentar kan nggak merasa benar. Belum tentu juga benar. Sahih. Al-haqqu min rabbika, kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pegang. Ayatnya sampai lebih dari sekali itu Allah berbicara begitu. Al-haqqu min rabbika. Al-haq, kebenaran mutlak hanya milik Allah. Itulah al-haq, itu turunannya hakikah. Ya, turunannya hakikah. Merasa benar beda dengan kebenaran itu sendiri. Ya. Oh, ini dalilnya. Tidak semua orang yang berdalil pemahaman dalilnya benar. Karena dalil dan pemahaman itu dua hal yang berbeda. Masih ingat yang ngebom di Bali? Itu pakai dalil nggak? Ya, itu Samudra punya dia, karena namanya Imam Samudra. Serius, Pak? Itu Imam Samudra pakai dalil dia. Semoga Allah mengampuninya. Ya. Maksud dia mungkin benar, dia berjuang untuk agama Allah. Tapi kenapa dia ngebom orang yang belum kenal Allah? Yang dibom non-muslim. Masih mending tuh, Indonesia masih mending. Ya, mungkin sudah ada beberapa yang ngebom sesama muslim. Di tempat lain, di negara lain, orang-orang yang membuat kajian-kajian keislaman, maulid Nabi, itu dibom. Ya, dibom. Maka perangkat-perangkat negara kita, itu PR-nya besar sekali. Saya bukan PNS, bukan ASN, bukan tentara, bukan polisi. Saya santri. Ya. Maka yang kita lakukan adalah amal-amal santri, ngaji kitab. Ya. Jika mereka ngurusnya nangkep-nangkep, nah itu urusan mereka itu. Atau apapun, kita ngurusnya memperbaiki dari dalam. Karena ini kesalahan kami juga. Kenapa membiarkan umat seperti ini? Ya. Maka kita nggak salahkan mereka juga. Ya. Kita nggak benci sama Imam Samudra, walaupun Samudra milik dia. Kita nggak benci juga sama yang mirip namanya sama saya itu ya, Amrozi. Ya. Nggak ada bencian. Kita justru sedih, kok ada ya orang mau beragama, ujungnya seperti itu. Ya. Dan kita nggak benci kepada orang yang benci kepada kita. Ah, ini kata kuncinya. Ya, kita nggak perlu benci kepada orang yang benci kepada kita. Nggak usah capek-capek, Pak. Benci sama saudara, benci sama tetangga, lelah gak? Benci sama orang banyak, capek gak? Capek.
Jadi orang-orang yang paling lelah di dunia ini orang yang benci. Karena kalau sudah benci keluarlah hasad, iri, dengki. At'abun nas fid dunya al-hasid. Nah, orang yang paling lelah di dunia ini orang yang dalam dirinya ada kebencian sehingga dia iri, dengki. Jadi kita nggak usah benci sama orang. Wal mubghid, dan orang yang suka marah-marah. Marah di mana aja ya. Maka kita minta ampun kepada Allah jika kita pernah marah tidak pada tempatnya, ya. Emang saya nggak pernah marah, saya pernah marah juga Pak. Dulu hobi saya marah, ini santri saya yang sering saya marah-marah ini dulu ya. Dulu berapa kali kena berdiri? Sering ya, tuh sering dulu.